Selamat pagi para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Antonius Guntramus Plewang CMF atau yang biasa disapa Guntur, dan saya akan berbicara atas nama pepohonan. Saya di sini akan memberikan sebuah penjelasan atau katekese singkat mengenai krisis ekologi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, secara khusus di negara tercinta kita, Indonesia. Saya membingkai video ini dengan judul yang sangat kritis. Ke arah mana sebuah pohon akan jatuh? Berbagai masalah pepohonan saat ini menjadi landscape yang menarik perhatian banyak pihak akan keserakahan manusia, akan sikap manusia yang cenderung eksploitatif, konsumtif, dan menguasai. Manusia tampaknya terlalu mendominasi alam ini, sehingga mereka berpikir bahwa mereka adalah penguasa satu-satunya, dan hewan-hewan, pepohonan-pepohonan, dan segala makhluk yang ada di bumi ini adalah objek yang hanya bisa dipakai atau dipergunakan oleh manusia. Berbagai masalah tentang pepohonan di Indonesia tak terlepas dari adanya ancaman-ancaman kaum elit yang berupaya untuk membangun lahan mereka demi mencari keuntungan. Kita sebut saja dengan masalah sawitisasi, atau di mana para kaum elit merongrong lahan-lahan hutan, mengubahnya menjadi lahan sawit. Adapun pembangunan berskala besar dengan slogan kemajuan, meluluhlantakan banyaknya hutan berhektar-hektar hanya demi membangun sebuah bangunan untuk kembali mendatangkan keuntungan. Semua itu adalah problematika yang selama ini benar-benar terjadi di Indonesia, dan patut kita sadari bahwa itu adalah sikap keserakahan manusia yang cenderung eksploitatif dan kapitalis. Mau mencari keuntungannya sendiri, entah kerugiannya seperti apa, entah dampak untuk generasi berikutnya seperti apa, itu tidak peduli. Yang paling penting bagi para kaum elit adalah siapa yang mau menguasai siapa dan dengan cara bagaimana. Judul yang saya ambil, ke arah mana sebuah pohon akan jatuh, saya mengutipnya dari sebuah film yang berjudul The Lorax. The Lorax adalah makhluk yang datang dari alam lain dan datang ke dunia dan berbicara atas nama pepohonan. Bagi dia, ke arah mana sebuah pohon akan jatuh tergantung ke arah mana pohon itu condong. Begitupun dengan keserakahan manusia. Ke arah mana manusia serakah, ke arah mana manusia condong untuk mementingkan kepentingan pribadinya, di situ dia akan jatuh. Bagi The Lorax, dia membutuhkan orang-orang yang peduli dengan pepohonan agar semua makhluk dapat berkumpul di dalamnya dan hidup dengan damai. Film The Lorax ini memberikan gambaran yang sangat menarik tentang bagaimana kita harus menjaga alam ciptaan, terutama dalam mengutamakan kehidupan pepohonan-pepohonan dan hewan-hewan yang lain. Manusia bukanlah satu-satunya orang yang hidup di dunia ini. Dia hanyalah sebagian kecil dari berbagai macam makhluk yang tinggal di bumi tercinta ini. Pohon itu merupakan sungai kecil yang akhirnya memberikan sungai yang besar. Dari akarnya mengalir setetes air, mengalirkan lewat batang-batang, melalui ranting-ranting, dan berujung pada daun. Kita tahu bahwa pepohonan merupakan rumah bagi segenap makhluk ciptaan lainnya. Dalam film The Lorax, sang makhluk dari alam lain itu mengatakan, unless artinya kecuali jika, dengan harapan bahwa kecuali jika ada orang yang begitu peduli dengan pepohonan, dengan alam semesta ini, maka pohon itu akan tetap lestari. Pohon itu akan tetap menjadi rumah bagi semua makhluk dan memberikan manfaat bagi kehidupan semua makhluk pula. Tentu dalam refleksi tentang film The Lorax,
dan juga berbagai kritik yang disampaikan kepada kaum-kaum elit dan kapitalis tergerak juga oleh dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sendiri pada tahun 2015, yakni Laudato Si. Dalam artikel atau catatan terakhir dari Laudato Si, Paus Fransiskus berulang-ulang kali menegaskan tentang pertobatan ekologis. Baginya, manusia harus kembali dari sikapnya yang mendominasi alam menjadi manusia yang dengan rendah hati melestarikan alam ciptaan sebagai rumah kita bersama, atau dalam terminologi yang dipakai oleh Paus Fransiskus, our common home. Ke arah mana sebuah pohon akan jatuh? Silakan para saudara-saudari merefleksikannya lebih jauh. Sebuah pohon adalah kehidupan. Ketika dia jatuh, bahwa kehidupan pun tiada.